Selamat datang di Ruang Sehat, channel yang selalu hadir untuk memberikan informasi kesehatan terpercaya, khusus untuk Anda yang sudah memasuki usia emas. Saya sangat senang bisa berbagi dengan Anda hari ini, tentang topik yang sangat penting ini. Mengontrol gula darah di usia lanjut bukan hanya tentang mencegah diabetes, tetapi juga tentang menjaga kualitas hidup, energi, dan kebahagiaan di masa-masa indah ini. Tahukah Anda bahwa setiap 11 detik di dunia ini, seseorang meninggal karena komplikasi diabetes? Dan yang lebih mengejutkan lagi, hampir 50% dari mereka yang berusia di atas 60 tahun. Bahkan tidak menyadari bahwa kadar gula darah mereka sudah berada di zona berbahaya. Bayangkan, mungkin saat ini juga, tubuh kita sedang berjuang melawan lonjakan gula darah tanpa kita sadari. Jika video ini memberikan manfaat untuk Anda, atau orang-orang terkasih di sekitar Anda, jangan lupa untuk menekan tombol like dan bagikan kepada keluarga atau teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Komentar Anda juga sangat berharga bagi kami untuk terus memberikan konten yang lebih baik. Hari ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana cara praktis dan alami untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga Anda bisa tetap aktif, sehat, dan menikmati setiap momen berharga dalam hidup. Mari kita mulai perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik bersama-sama. Memahami gula darah dan perubahan di usia lanjut seiring bertambahnya usia. Tubuh kita mengalami perubahan alami yang mempengaruhi cara kerja insulin dan metabolisme glukosa. Pankreas yang sudah bekerja puluhan tahun mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan fungsi, sementara sel-sel tubuh menjadi lebih resisten terhadap insulin. Ini adalah proses alamiah yang dialami hampir semua orang, namun dengan pemahaman yang tepat, kita bisa mengelolanya dengan baik. Visualisasikan tubuh Anda seperti sebuah orkestra yang sudah bermain selama bertahun-tahun. Setiap alat musik, dalam hal ini organ tubuh, masih bisa menghasilkan melodi yang indah, tetapi membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra agar tetap harmonis. Begitu pula dengan sistem pengaturan gula darah kita. Kadar gula darah normal untuk orang dewasa adalah antara 70 sampai 100 mg DL saat puasa, dan tidak lebih dari 140 mg DL 2 jam setelah makan. Namun, di usia lanjut, angka ini bisa sedikit lebih fleksibel. Yang terpenting adalah konsistensi dan stabilitas, bukan selalu mencapai angka yang sempurna. Strategi nutrisi cerdas untuk kontrol gula darah makanan adalah obat terbaik yang bisa kita berikan kepada tubuh. Konsep indeks glikemik menjadi sangat penting di sini. Makanan dengan indeks glikemik rendah akan dicerna lebih lambat, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Bayangkan perbedaan antara air terjun yang deras dan aliran sungai yang tenang. Itulah perbedaan antara makanan berindeks glikemik tinggi dan rendah terhadap gula darah Anda. Mulailah hari Anda dengan sarapan yang kaya protein dan serat. Telur rebus dengan alpukat dan roti gandum utuh adalah kombinasi yang sempurna. Protein dalam telur membantu menstabilkan gula darah, sementara lemak sehat dari alpukat memberikan rasa kenyang yang tahan lama. Namun perlu diperhatikan, meski alpukat baik untuk diabetes, konsumsilah dalam porsi sedang karena tinggi kalori yang bisa mempengaruhi berat badan. Serat dari roti gandum utuh memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah. Untuk makan siang, prioritaskan sayuran hijau sebagai setengah dari piring Anda. Bayam, brokoli, dan kangkung tidak hanya rendah kalori, tetapi juga kaya akan magnesium dan kromium, mineral yang berperan penting dalam metabolisme glukosa. Tambahkan protein tanpa lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, atau tahu, ikan salmon, atau sarden yang kaya omega 3, bahkan memberikan manfaat tambahan untuk kesehatan jantung. Camilan sehat menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas gula darah. Almond, walnut, atau segenggam biji bunga matahari bisa menjadi pilihan yang tepat. Kacang-kacangan ini mengandung lemak sehat, protein, dan serat yang membantu mengontrol nafsu makan dan mencegah lonjakan gula darah di antara waktu makan utama. Namun, berhati-hatilah dengan porsinya, karena kacang tinggi kalori. Batasi konsumsi hingga 1 genggam tangan saja per hari untuk menghindari kenaikan berat badan yang tidak diinginkan. Kekuatan olahraga dalam mengendalikan gula darah. Olahraga bagi lansia bukan tentang berlari maraton atau angkat beban berat. Ini tentang konsistensi gerakan yang membantu otot menggunakan glukosa secara efektif. Berjalan kaki selama 30 menit setelah makan malam bisa menurunkan gula darah hingga 20%. Visualisasikan
otot-otot Anda sebagai spons yang haus akan glukosa ketika digerakkan. Latihan resistensi ringan dengan menggunakan botol air sebagai beban juga sangat efektif. Gerakan sederhana seperti mengangkat botol air sambil duduk atau berdiri dan duduk dari kursi berulang kali dapat meningkatkan sensitivitas insulin. Yang terpenting adalah konsistensi, bukan intensitas. Yoga dan Tai Chi memberikan manfaat ganda, tidak hanya untuk kontrol gula darah tetapi juga untuk mengurangi stres. Stres kronis dapat meningkatkan hormon kortisol yang berpengaruh negatif terhadap kadar gula darah. Gerakan-gerakan lambat dan terkontrol dalam yoga membantu tubuh rileks sekaligus meningkatkan sirkulasi darah. Manajemen stres dan kualitas tidur. Stres adalah musuh tersembunyi yang sering diabaikan dalam manajemen gula darah. Ketika stres, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang dapat meningkatkan gula darah secara signifikan. Teknik pernapasan dalam yang sederhana namun efektif bisa dilakukan di mana saja. Tarik napas dalam selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, lalu keluarkan perlahan selama 4 hitungan. Meditasi tidak perlu rumit atau memakan waktu lama. Duduk dengan nyaman, tutup mata, dan fokuskan perhatian pada napas selama 10-15 menit setiap hari sudah memberikan manfaat yang luar biasa. Visualisasikan tubuh Anda seperti danau yang tenang, di mana setiap napas adalah riak kecil yang perlahan menghilang, meninggalkan ketenangan sempurna. Kualitas tidur yang baik sangat penting untuk regulasi hormon, termasuk insulin. Kurang tidur dapat meningkatkan resistensi insulin hingga 30%. Ciptakan rutinitas tidur yang konsisten dengan mematikan semua layar elektronik 1 jam sebelum tidur. Suhu kamar yang sejuk sekitar 18-20 derajat Celcius membantu tubuh mempersiapkan diri untuk tidur yang berkualitas. Hidrasi dan detoksifikasi alami. Air adalah elemen vital yang sering terlupakan dalam manajemen gula darah. Dehidrasi ringan saja dapat meningkatkan konsentrasi glukosa dalam darah. Minumlah air putih minimal 8 gelas sehari atau lebih jika cuaca panas atau Anda aktif bergerak. Tambahkan irisan lemon atau mentimun untuk variasi rasa tanpa menambah kalori. Teh hijau mengandung antioksidan bernama EGCG yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Minum secangkir teh hijau tanpa gula 30 menit sebelum makan dapat membantu mengurangi penyerapan glukosa dari makanan. Teh herbal seperti chamomile atau peppermint juga memberikan efek relaksasi yang membantu mengurangi stres. Jus sayuran hijau yang dibuat sendiri di rumah bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk meningkatkan asupan nutrisi. Kombinasi bayam, seledri, mentimun, dan sedikit apel hijau menghasilkan minuman yang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan tanpa terlalu banyak gula alami. Penting untuk diingat bahwa meski apel hijau memiliki indeks glikemik lebih rendah dari apel merah, tetap batasi penggunaannya maksimal setengah buah kecil per gelas jus untuk menghindari lonjakan gula darah. Hindari menambahkan buah-buahan manis seperti mangga, nanas, atau anggur ke dalam jus hijau Anda, karena dapat meningkatkan kadar gula secara signifikan. Buah-buahan pilihan cerdas dan pantangannya. Buah-buahan memang kaya nutrisi dan antioksidan, namun tidak semua buah aman untuk penderita diabetes atau mereka yang ingin mengontrol gula darah. Buah-buahan dengan indeks glikemik rendah seperti beri, apel dengan kulitnya, dan per bisa dikonsumsi dalam posisi sedang. Blueberry dan stroberi mengandung antosianin yang membantu meningkatkan sensitivitas insulin. Namun, hindari atau batasi konsumsi buah-buahan dengan indeks glikemik tinggi seperti semangka, nanas matang, kurma, dan pisang yang sangat matang. Meski semangka rendah kalori, kandungan gulanya dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Jika ingin mengonsumsi buah-buahan ini, lakukan dalam porsi sangat kecil dan sebaiknya setelah makan protein atau serat untuk memperlambat penyerapan gula. Buah kering seperti kurma, kismis, dan aprikot kering mengandung gula yang sangat terkonsentrasi. Hindari buah-buahan kaleng dalam sirup karena mengandung gula tambahan yang berlebihan. Bahkan buah segar yang terlalu matang memiliki kadar gula yang lebih tinggi daripada buah yang masih sedikit keras. Timing konsumsi buah juga penting. Sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari makanan utama, bukan sebagai camilan tersendiri. Herbal dan rempah alami untuk kontrol gula darah. Kayu manis bukan hanya bumbu masak biasa, tetapi memiliki sifat seperti insulin alami. Tabur sedikit bubuk kayu manis pada oatmeal pagi Anda atau campurkan ke dalam teh. Penelitian menunjukkan
bahwa setengah sendok teh kayu manis setiap hari dapat menurunkan gula darah hingga 18%. Namun, gunakan kayu manis Ceylon, bukan kayu manis kasia. Karena kayu manis kasia mengandung kumarin yang bisa berbahaya untuk hati jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang. Jahe segar yang diparut dan ditambahkan ke dalam air hangat memberikan efek termogenik yang membantu metabolisme. Kunyit dengan kandungan curcuminnya memiliki sifat antiinflamasi yang mendukung kesehatan sel pankreas. Campuran kunyit, jahe, dan sedikit lada hitam dalam segelas susu hangat bisa menjadi minuman malam yang menyehatkan. Bawang putih yang dikonsumsi mentah atau dimasak ringan membantu menurunkan gula darah dan kolesterol secara bersamaan. Bitter melon atau pare, meskipun rasanya pahit, sangat efektif dalam menurunkan gula darah. Masak pare dengan cara ditumis bersama protein tanpa lemak untuk mengurangi rasa pahitnya. Namun, pare sebaiknya dikonsumsi dengan hati-hati oleh lansia yang menggunakan obat diabetes, karena dapat menyebabkan gula darah turun terlalu rendah jika dikombinasikan dengan obat. Selalu konsultasikan dengan dokter sebelum mengonsumsi pare secara rutin jika Anda sedang dalam pengobatan diabetes. Makanan yang perlu diwaspadai dan alternatifnya, beberapa makanan yang sering dianggap sehat ternyata bisa menjadi bumerang bagi kontrol gula darah. Granola dan sereal yang dipasarkan sebagai sehat sering mengandung gula tersembunyi yang tinggi. Baca label dengan teliti dan pilih yang mengandung gula kurang dari 6 gram per sajian. Yogurt rendah lemak paradoksnya sering mengandung gula tambahan lebih banyak daripada yogurt full fat tanpa pemanis. Jus buah kemasan, meskipun berlabel tanpa gula tambahan, tetap mengandung fruktosa alami yang tinggi dan kehilangan serat yang penting untuk memperlambat penyerapan gula. Lebih baik konsumsi buah utuh daripada dalam bentuk jus. Roti gandum yang dijual di supermarket tidak selalu berarti gandum utuh. Pastikan ingredien pertama adalah whole wheat flour, bukan wheat flour yang sudah diproses. Saus tomat kemasan dan saus salad komersial mengandung gula tersembunyi yang cukup tinggi. Buat sendiri saus dari tomat segar atau gunakan alternatif seperti mustard, lemon atau cuka untuk salad. Kentang, meski sayuran alami, memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi, terutama kentang yang dikukus atau direbus. Jika ingin mengonsumsi kentang, pilih kentang merah yang dimakan bersama kulitnya dan dalam porsi kecil. Monitoring dan pencatatan yang efektif. Memiliki glukometer di rumah memberikan kebebasan untuk memantau gula darah kapan saja. Catat hasil pengukuran dalam buku harian sederhana bersama dengan informasi makanan yang dikonsumsi dan aktivitas yang dilakukan. Pola ini akan membantu Anda memahami makanan atau aktivitas mana yang paling berpengaruh terhadap gula darah. Ukur gula darah pada waktu yang konsisten, seperti sebelum sarapan, 2 jam setelah makan siang, dan sebelum tidur. Variasi hasil ini akan memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang pola gula darah sepanjang hari. Jangan panik jika ada angka yang sedikit tinggi sekali, yang penting adalah tren jangka panjang yang stabil. Aplikasi kesehatan di smartphone juga bisa membantu melacak asupan makanan, aktivitas fisik, dan hasil pengukuran gula darah dalam satu tempat. Teknologi ini memudahkan Anda untuk melihat korelasi antara gaya hidup dan kondisi kesehatan. Membangun kebiasaan berkelanjutan, perubahan kecil yang konsisten jauh lebih efektif daripada perubahan besar yang sulit dipertahankan. Mulailah dengan mengganti gula pasir dengan pemanis alami seperti stevia atau madu dalam jumlah sedikit. Perlu diingat bahwa meskipun madu lebih alami dari gula pasir, tetap memiliki indeks glikemik yang tinggi dan dapat meningkatkan gula darah. Gunakan madu maksimal 1 sendok teh per hari dan pilih madu murni tanpa tambahan gula. Ganti nasi putih dengan nasi merah secara bertahap, misalnya campuran 70% nasi putih dan 30% nasi merah pada minggu pertama. Libatkan keluarga dalam perubahan gaya hidup ini. Ketika seluruh keluarga mendukung pola makan sehat, akan lebih mudah untuk mempertahankannya. Ajak cucu atau anak untuk memasak bersama makanan sehat. Ini bisa menjadi momen bonding sekaligus edukasi. Tetapkan tujuan yang realistis dan dapat diukur. Misalnya, berjalan kaki 15 menit setiap hari di minggu pertama, kemudian tingkatkan menjadi 20 menit di minggu berikutnya. Rayakan setiap pencapaian kecil, karena konsistensi adalah kunci sukses jangka panjang. Pentingnya dukungan sosial dan komunitas. Bergabung dengan komunitas
atau kelompok pendukung sesama lansia yang memiliki kondisi serupa, memberikan motivasi dan berbagi pengalaman. Berbagi tips masakan sehat atau rutinitas olahraga ringan dengan teman-teman sebaya membuat perjalanan menuju kesehatan menjadi lebih menyenangkan. Komunikasi terbuka dengan keluarga tentang kondisi kesehatan Anda membantu mereka memahami dan memberikan dukungan yang tepat. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau pendampingan ketika diperlukan, terutama dalam periode penyesuaian pola hidup baru. Konsultasi rutin dengan dokter atau ahli gizi tetap penting meskipun Anda sudah menjalankan manajemen mandiri. Profesional kesehatan dapat memberikan penyesuaian dan saran yang personal sesuai dengan kondisi spesifik Anda. Menghadapi tantangan dan hambatan masa liburan atau acara keluarga sering menjadi tantangan terbesar dalam menjaga pola makan sehat. Siapkan strategi dengan membawa camilan sehat sendiri atau makan porsi kecil dari berbagai hidangan tanpa merasa bersalah berlebihan. Yang terpenting adalah kembali ke pola sehat setelah acara berakhir. Ketika motivasi menurun, ingatlah kembali alasan mengapa Anda memulai perjalanan ini. Apakah untuk bisa bermain dengan cucu lebih lama, atau untuk tetap mandiri dalam aktivitas sehari-hari? Visualisasikan diri Anda di masa depan yang lebih sehat dan bahagia. Jangan terlalu keras pada diri sendiri ketika kadang melakukan kesalahan. Selip sesekali adalah bagian normal dari proses perubahan. Yang penting adalah bangkit kembali dan melanjutkan kebiasaan sehat tanpa menyerah. Mengelola gula darah di usia lanjut adalah investasi terbaik untuk kualitas hidup yang lebih baik. Setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini adalah hadiah untuk diri Anda di masa depan. Ingatlah bahwa perubahan tidak harus sempurna dari awal. Yang terpenting adalah konsistensi dan komitmen untuk terus belajar dan berkembang. Kesehatan adalah kekayaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dengan mengontrol gula darah secara alami dan holistik, Anda tidak hanya mencegah komplikasi penyakit, tetapi juga mempertahankan energi, vitalitas, dan kemandirian yang sangat berharga di usia emas ini. Mulailah perjalanan kesehatan Anda dari sekarang. Pilih 1 atau 2 tips yang paling mudah untuk Anda terapkan, kemudian tambahkan secara bertahap. Tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan membaik. Berikan kesempatan itu dengan pilihan-pilihan sehat setiap hari. Jika video ini memberikan insight dan motivasi baru untuk Anda, silakan tekan tombol like dan bagikan kepada orang-orang terkasih yang mungkin membutuhkan informasi ini. Subscribe channel Ruang Sehat untuk mendapatkan tips kesehatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan usia lanjut. Tinggalkan komentar di bawah video ini, ceritakan pengalaman Anda dalam mengelola gula darah atau tips lain yang telah terbukti berhasil. Komunitas kita di Ruang Sehat akan semakin kuat dengan berbagi pengalaman dan saling mendukung. Ingatlah, usia hanyalah angka. Yang menentukan kualitas hidup adalah pilihan-pilihan sehat yang kita buat setiap hari. Mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih sehat, lebih bahagia, dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat.